أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توفى قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة لعارف رباني وعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبع التالي ويرجو إليه المغالي، شيخ الطريق السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ أبو هندرسكم فوزين عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان توسل بنبي سيدي ولد عدنان أن يجعل نفها دائم السيلان بيننا وبين إخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا إلى فصيل الجنان إلى نعمة الامتنان. آمين ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita dan penghulu kita, Nabi besar yang dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian dari bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak, yang adalah ia sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif billah Rabbani dan alim samadani Abil Badali yang menjalani ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekh Tariq Hasamaniyah di negeri Banjar, yaitu Abah Bersakumpu Jani Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bugyatul Muhibbin, yakni yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat memberi kurnia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Dan telah diriwayatkan bahwa manaqib dibaca manaqib orang-orang salih dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang seluas-luasnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bermula nasabnya radhiyallahu an daripada pihak ayahnya yang adalah itu Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima, yaitu Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan sudah tidak lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggulirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam hari Arba 27 Muharram 1360 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu hanya terpejam dengan tiada ia menangis seperti bayi pada ladanya. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa radhiyallahu an mau ia menyusul kepada
kepada ibunya manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecilnya itu Kusairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu dengan Muhammad Zaini atas permintaan radhiyallahu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Punggul Irang. Adalah orang yang pertama mengajari semua membimbingnya radhiyallahu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajarkan radhiyallahu ilmu tauhid dan ibadat dan akhlakul karimah, membaca Al-Quran dan kemudian lanjutkan belajar baca Al-Quran kepada guru Hasan kesayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu tahun 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton. Dan adalah guru-gurunya radhiyallahu itu ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Al-Haji Abdul Hamid Hussein, Al-Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rabi, Al-Alimul Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Sahran, Al-Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jali, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Salman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Al-Haj Muhammad Sya'rini Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula guru-guru pembimbingnya radhiyallahu yang pertama secara ruhani adalah Alimul Allamah Ali Junaid Braw bin Alimul Fadil Qadhi Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Al-Haj Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu untuk berguru kepada Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alimul Allamah Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbing radhiyallahu secara khusus dan menjalani tarbiyah sufiyah yaitu yakni Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangian dan Kiai itu Bagus Muhammad Palak Bogor dan Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Qutbi Al-Makki hingga kemudian Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyerahkan radhiyallahu kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu secara rohani hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya radhiyallahu ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu itu seorang cerdas, seorang yang cerdas semua pan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwasanya radhiyallahu itu adalah seorang yang at-tabahhur bil ulum. Yani ilmunya seperti lautan. Adalah radhiyallahu anhu seorang hafiz Al-Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Al-Fiqh Ibnu Malik dan tafsir Al-Quran Jalalain yakni dan kitab Bajuri Hasyafatul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim, guru-gurunya tabarruk radhiyallahu an amatlah banyak. Jumlahnya menurut hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya ada Alimul Allamah Qutb As-Sayyid Abdul Qadir Al-Bar dan Alimul Allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Masyad dan Alimul Allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Pada'ak Al-Maki dan Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Alimul Allamah As-Sayyid Zakaria bin Abdul Bela dan Alimul Allamah As-Sayyid Yasin Al-Fadani dan Alimul Allamah As-Sayyid Ismail Al-Yamani. Dan dari mereka itulah radhiyallahu an banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu mulai masa bidayahnya hingga masa niyahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya sangatlah berkekurangan, itu ketika radhiyallahu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ya radhiyallahu sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gedabung pisang saja. Dan ketika itu pula ya radhiyallahu hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah radhiyallahu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja.
Akan tetapi ia radhiyallahu anhu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah tidak pernah dan adalah radhiyallahu anhu tidak pernah bersekolah umum walaupun 1 hari. Dan adalah radhiyallahu an termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki keramat. Di antaranya telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala hati orang yang beriman cinta kepadanya, terbukti dengan banyak orang yang berhadir di setiap majelis pengajiannya, sehingga majelisnya itu merupakan majelis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan di antara keramatnya radhiyallahu anhu bahkan tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengarkan nasihatnya radhiyallahu anhu. Serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapannya radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada keramatnya radhiyallahu sebagaimana yang dihabarkan oleh beberapa orang jamaah haji di antaranya Tuan Guru Haji Khudori dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihatnya radhiyallahu anhu di Makkahul Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu radhiyallahu anhu sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan lagi setengah daripada keramatnya radhiyallahu anhu sebagaimana dihabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad bin Uang, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum dan pentul dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah. Akan tetapi berkat keramat dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Guru Abu Guru Sekumpul Zainul Abdul Ghani, jarum itu dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun dapat selamat. Dan lagi setengah daripada keramatnya radhiyallahu nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Banyak masyarakat yang datang kepadanya radhiyallahu untuk minta doakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan iakan pohon pisang di samping rumahnya. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah keramatnya radhiyallahu yang paling besar, yaitu istiqomah terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya, dan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu tetap menyempatkan diri untuk mengajarkan sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu kepada umatnya Rasulullah SAW, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama setelah mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-murid radhiyallahu yang menjadi ulama amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Adapun yang disebutkan di dalam manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayat dan keramatnya. Maka barang siapa hendak mengetahui keramatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faedah, barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya ruhani, dan gurunya karena sebagian dari riwayatkan madadus syahih fi wirdihi. Artinya bermula bantuan yang sifatnya ruhani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Wallahu a'lam.